Satu lagi keunikan dari tanah Papua, anggrek yang sangat menarik dan menawan di hadapan teman-teman sekalian, dan kesempatan yang berbahagia ini akan saya jelaskan kepada kita semua. Anggrek yang satu ini, dari kenampakan fisiologinya, kita lihat ada daun, kemudian model batangnya seperti ini, teman-teman. Teman-teman mungkin sudah bisa tahu jenis anggrek apakah ini. Nah, apabila ada teman-teman di antara teman-teman yang belum tahu jenis anggrek ini adalah apa, di kesempatan ini saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ini adalah jenis anggrek Grammatophyllum atau anggrek macan Papua. Nah, teman-teman bisa perhatikan sangat sederhana, di mana hanya kita pajang seperti ini. Saya pajang seperti ini di pot, kemudian di atas saya letakkan di atas meja, teman-teman. Ini mejanya, dan dia tidak harus skala besar atau tidak harus raksasa seperti anggrek tebu, tetapi dia hanya memiliki satu batang atau satu pokok saja, namun dia sudah bisa menguncup atau mengeluarkan bunga. Dia sudah bisa bermetabolisme dengan baik. Nah, teman-teman, inilah anggrek Grammatophyllum atau anggrek macan, the real macan Papua. Nah, bunganya pun mungil-mungil saja, teman-teman, dan sangat unik. Bisa kita pajang seperti ini di luar ruangan, yang dimana di luar ruangan pun di dalam halaman ya, di dalam halaman yang bisa kita nikmati di teras rumah kita, tetapi juga bisa kita pajang di dalam rumah atau di indoor ya, teman-teman. Nah, ini sangat menarik, teman-teman. Oleh karena itu, mari kita lihat. Menariknya yang pertama adalah tentu bunganya. Bunga anggrek ini memiliki ciri-ciri yang seperti ini ya, teman-teman. Ini dia, kecil. Nah, bisa dilihat dari jari saya, dia sangat mungil. Nah, dari depan kenampakannya memang tidak begitu cerah ya, agak pudar. Tapi nanti kalau kita dari belakang atau kita balik seperti ini, nah ini dia baru kelihatan tutulnya atau kelihatan bercaknya yang sangat menawan ya. Nah, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah labellumnya. Ini dia labellumnya seperti ini, di mana seperti ada serbuk ya, tentu itu serbuk sarinya atau kelamin jantannya. Ini dia. Kemudian untuk di dalam labellumnya atau yang berwarna kuning, itu adalah labellumnya. Kemudian ada sepalnya. Lembar sepalnya berjumlah 5 helai, hampir mirip seperti bintang. Kemudian di situ juga ada petalnya. Kita lihat dari tangkainya pun berwarna kuning atau kuning muda ya, atau krem ya. Ini teman-teman, sangat unik. Inilah the real macan, artinya anggrek Grammatophyllum yang sangat mini seperti ini bisa berbunga lebih dari satu tangkai, dan bunganya pun bertahan lama ya. Dari ini sudah berumur 1 bulan ya, teman-teman. Bunga ini sudah berumur 1 bulan mekarnya, dan di bagian ujungnya pun akan juga mekar. Bila dia belum mekar, dia akan seperti ini, teman-teman.
real anggrek macan Papua untuk kita semua boleh menikmatinya teman-teman di tayangan kali ini. Nah, kemudian akarnya pun modelnya akar seperti ini, menggantung. Ya, ini dia akarnya menggantung. Jadi keluarnya dari tangkai atau dari batangnya, susunan ketiak daunnya. Nah, apabila dia sudah banyak akarnya, dia akan membentuk seperti ini. Nah, medianya di sini teman-teman, saya masih pakai media sabut kelapa. Saya lilit kurang lebih seperti ini sabut kelapanya. Agak kita bentuk ya. Kita bentuk, kemudian saya sisipkan lumut. Seperti tayangan saya sebelumnya, lumut itu sangat-sangat berfungsi atau bermanfaat untuk menjaga kelembapan, terus mencegah hama. Dan di pangkal batangnya saya kasih pecahan kayu atau batang kayu minyak. Ini dia batang kayu minyak yang berserat, bisa juga menyimpan air, kelembapan, juga menambahkan nutrisinya, menyerap nutrisi untuk akarnya itu sendiri. Dan juga pakis, batang pakis ya. Pakisnya pun kecil aja seperti ini. Nah, ini panjang ke dalamnya itu ada kurang lebih, batang pakis ini panjang 30 cm. Jadi batang atau batang anggrek ini dia masuk sampai ke dalaman ini teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kita ke daun. Susunan daunnya pun teman-teman bisa perhatikan, sangat artistik, sangat menawan, indah ya teman-teman. Boleh dipajang di indoor ya, atau di kesempatan-kesempatan yang mungkin ya bisa menambah suasana yang hijau di ruangan. Jadi susunan daunnya sangat artistik ya, susunan kayu daunnya. Dan uniknya dia tidak butuh banyak daun atau seperti anggrek tebu ya untuk dia bisa memakan bunga, tapi dia cukup memiliki sekitar kurang lebih ya 40 helai daun dan dia sudah bisa berbunga. Dan umurnya pun tidak harus yang kita menunggu lama ya teman-teman, seperti anggrek tebu juga demikian. Kita menunggu lama baru berbunga. Ini sejak saya tanam hanya berumur sekitar 5 bulan dia udah berbunga. Ini dia, satu lagi juga sama, teman-teman bisa perhatikan. Jadi untuk membentuk batang nanti yang kira-kira dia tadinya akan seperti ini ya, ada batang-batangnya. Ini batang yang patah ya, perbanyakan akhirnya dia patah. Saya ambil dan saya buat perbanyakan baru. Nah, dari akar-akar inilah akan terbentuk seperti tadi ya, seperti ini. Dari akar-akar inilah dia akan menembus. Ini dia lumutnya ada yang hidup, kemudian yang akar mudanya ya, tapi ya, dia sudah bisa mengeluarkan bunga atau dia sudah bisa melakukan fase generatifnya seperti ini teman-teman. Sama di dalam pakis juga, dan sangat sederhana, dia mudah tumbuh, kita bisa menikmati bunganya. Dan kelebihan dari anggrek ini ada juga aromanya. Dia aromanya sangat-sangat ciri khas ya, ciri khas. Dan kita bisa menghirup aroma bunga anggrek ini, anggrek Rhamatophilum ini, sambil kita bersantai duduk di halaman ya teman-teman. Anggrek ini pun tidak membutuhkan syarat lingkungan yang harus yang perlakuan khusus. Yang penting tadi kita pastikan ada seperti inilah kurang lebih lumutnya. Ada, kalau tidak ada lumut kita juga bisa kolaborasi sama sabut kelapa atau kulit buah kelapa. Kemudian juga ada kayu-kayuan ya, kayu-kayuan yang lembut yang bisa menyerap air, yang pasti juga tidak mengundang semut ya, semut. Dan kita perhatikan juga ada lumut ya, seperti ini. Kalau kita bisa pakai lumut, boleh pakai lumut.
teman-teman. Inilah terkait dengan fisiologinya daripada tanaman anggrek Grammatophyllum ini, teman-teman. Dan kembali saya juga akan menunjukkan bagaimana kalau anggrek Grammatophyllum ini kita lakukan perbanyakan. Gimana sih caranya untuk melakukan perbanyakan? Teman, ayo kita ke sebelah lagi. Di sini juga ada anggrek-anggrek yang sudah jadi. Color anggrek yang belum berbunga. Nah, teman-teman, ini dia anggrek macan atau anggrek Grammatophyllum yang saya jadikan induk untuk perbanyakan. Teman-teman perhatikan akarnya seperti ini menggulung. Ini saya sengaja kurangi daunnya karena saya berharap dia segera melakukan pertumbuhan baru dan berhasil. Nah, teman-teman, ini dia perbanyakannya seperti ini. Jadi kita bisa ambil dari pangkal yang seperti ini atau batang yang seperti ini, dari pokok yang seperti ini, ada tunas baru yang seperti ini, atau ada tanaman baru seperti ini. Teman-teman, dia berasal dari ketiak daun ini. Kita bisa mengambilnya, misalnya kita ambil di sini, kita potong di sini, kita cut ya di sini, kita sudah bisa dapat satu pokok. Kita biarkan atau kita budidaya kurang lebih 5 bulan, dia akan seperti anggrek yang saya tunjukkan pertama kali tadi. Yang pertama, ini yang kedua, teman-teman. Ini yang kedua. Jadi dari satu pangkal batang atau pokok ini, dia mengandung atau dia bisa menciptakan atau dia bisa berkembang menjadi 2 anakan. Ini dia yang pertama, kemudian ini yang kedua. Ini keduanya. Sama ya teman-teman, dia munculnya dari ketiak ya. Jadi perbanyakannya sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah. Di sini saya letakkan di luar ya. Di luar seperti ini. Supaya dia segera beradaptasi, tapi juga dia bisa tahan sama cahaya, dia juga bisa tahan sama cuaca ekstrim seperti hujan dan sebagainya. Di sini untuk medianya teman-teman perhatikan, saya tetap menggunakan sabut kelapa. Nah, di sabut kelapa ini teman-teman perhatikan ada akar. Nah, ini akarnya, ini akar-akarnya yang sudah melilit atau mengintersep ya, masuk ke dalam sabut kelapa. Jadi akar-akar anggrek ini sudah mengintersep sabut kelapa. Itu dia teman-teman ya. Nah, itu dia bisa mendapatkan kelembapan, dia bisa menambah nutrisi dan berkembang biak. Jadi teman-teman, dari satu batang ini saja saya sudah punya 2 anakan anggrek macan. Jadi dari 2 anakan itu kita bisa budidayakan, dan dia akan dari pangkal batang ini sudah bisa dikatakan 2 tanaman muda atau tanaman baru. Banyaknya sekali lagi teman-teman, berarti dia menggunakan batang atau vegetatif. Mudah-mudahan tayangan kali ini menjadi satu referensi ilmu buat teman-teman. Saya percaya teman-teman punya misalnya 1 batang aja yang sudah tua mungkin atau yang sudah akhir mungkin, asal dia punya batang seperti ini, teman-teman kolaborasikan akarnya dengan sabut kelapa, kemudian tetap sampai atau teman-teman pakai pakis misalnya, atau mungkin pot kayu seperti ini, atau mungkin juga dengan pot biasa mungkin, atau tidak usah pakai pot biasa, pakai sabut kelapa aja, teman-teman sudah bisa mengembangbiakan atau menanam anggrek macan ini atau anggrek Grammatophyllum. Luar biasa ya teman-teman, anggrek Grammatophyllumnya. Kita kembali sebentar ya.
ke posisi awal kita, teman-teman. Nah, itu dia dari anggrek macan ya, kenampakannya dari jauh. Teman-teman perhatikan. Nah, coba saya bawa teman-teman untuk pajang anggrek ini di dalam ruangan, dia akan seperti apa. Wow, indah ya teman-teman anggreknya. Wow, ini dia, indah sekali teman-teman anggreknya. Nah, misalnya saya letakin anggrek ini di atas meja misalnya. Ini, saya taruh di sini misalnya. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Anggreknya akan seperti ini ya. Wow, ini dalam ruangan. Jadi kelihatan indah ya teman-teman. Dalam ruangannya cantik. Jadi dia juga bisa menambah suasana hijau dalam ruangan. Warnanya pun memikau ya. Jadi mudah teman-teman. Di sini saya mau sampaikan pesan bahwa sangat mudah untuk kita bawa anggrek ini baik di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Dan tentu sudah ada di dalam ruangan akan menambah nilai artistik daripada ruangan kita ya, atau ruangan teman-teman sekalian. Ya, teman-teman juga menghendaki posisi-posisi tertentu, teman-teman tinggal setting, mungkin diputar begini seperti ini, atau bagaimana, mungkin sesuai dengan selera ya, atau sesuai dengan keinginan daripada pemiliknya atau dari teman-teman sekalian, itu juga boleh. Ya, teman-teman perhatikan, sungguh sangat dahsyat ya. Anggrek Grammatophyllum atau anggrek macan dari tanah Papua. Jadi nampaknya tidak terlalu jorok ya, atau tidak terlalu kotor. Misalnya kita pakai sabut kelapa kayak begini, nggak terlalu jorok juga, nggak terlalu kotor juga. Misalnya kita mau masukin lagi, kita mau bikin model rata, nggak usah nampak ininya teman-teman, kita masukin lagi juga nggak apa-apa, karena jenis ini sangat adaptif. Dia tidak rewel misalnya, dia nggak rewel lah, dia sangat-sangat adaptif. Nah, itu dia dari anggrek macan atau anggrek Grammatophyllum untuk kita semua. Sangat mungil, kecil, namun sangat artistik, adaptif, dan bisa kita kembangbiakan secara vegetatif. Kita bisa punya anakan lebih banyak lagi. Itu dia dari anggrek macan untuk teman-teman semua. Saya berharap teman-teman tidak bosan-bosan untuk menonton channel saya, karena tentu kita akan berbagi di sini ilmu tentang anggrek ya. Dan saya juga mengupdate anggrek-anggrek terbaru yang saya dapat adopsi dari hutan, yang akhirnya saya kembangbiakan dan mereka jadi untuk teman-teman semua. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan referensi ilmu yang baik, dan teman-teman terus bersemangat untuk melestarikan anggrek, khususnya anggrek spesies dari negeri kita tercinta Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Papua Indonesia Timur. Salam sehat buat kita semua, sampai berjumpa lagi di lain waktu. Sukses selalu.